teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, Nia Situmorang. Nah, di video kali ini aku mau berbagi pengalaman aku ke teman-teman semua. Pengalaman sebelum aku berangkat ke Jepang. Nah, sebelum aku bekerja di Jepang, aku itu melewati pelatihan terlebih dahulu, guys. Pelatihannya itu ada 2 tahap, yaitu tahap pertama dan juga tahap kedua. Aku mau berbagi pengalaman di tahap pertama. Bagaimana aku melewati kegiatan-kegiatan yang ada, bagaimana aku berusaha, berjuang, kadang pengen menyerah, hingga akhirnya aku bisa lulus setiap tes atau ujian yang ada di tahap pertama ini. Buat teman-teman yang penasaran, tonton videonya sampai selesai ya. Oke, langsung aja kita mulai cerita pengalaman aku di tahap pertama. Nah, dengerin ya. Langsung serius banget ya. Jadi aku agak relax sedikit supaya berbagi ceritanya nggak terlalu kaku ya. Jadi aku agak netral aja ceritanya. Jadi sekali tag videonya langsung jadi gitu loh guys. Jadi nggak usah ulang-ulang lagi. Soalnya kan ini pengalaman tuh ya. Ini kan pengalaman kayak cerita, memang cerita nyata. Bukan kayak sih, ini memang cerita nyata. Jadi nggak perlu diulang-ulang. Soalnya kan kata-katanya nggak bisa diatur-atur lagi. Jadi ini natural, langsung dari ingatan sendiri gitu, langsung ya udah langsung aja lah, langsung otomatis aja ceritanya gitu. Jadi guys, pengalaman aku di tahap pertama itu kan, jadi waktu itu aku adalah orang yang termasuk cepat selesai di tahap pertama. Banggain diri, bukan banggain diri sih, tapi ini berbagi aja ya, mana tahu bisa jadi motivasi nih buat teman-teman ataupun menjadi dorongan untuk lebih semangat lagi buat teman-teman. Jadi aku waktu masuk di pelatihan tahap pertama itu adalah termasuk orang yang langsung cepat masuk naik kelas gitu. Kalau misalnya sekarang tuh ya, kalau sekarang di pelatihan tahap pertama itu udah ada kelas-kelasnya guys. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Jadi kamu itu harus ikutin dulu kelas 1, terus itu kalau misalnya lulus di kelas 1 nanti baru naik lagi ke kelas 2. Biasanya kelas 1 itu membutuhkan waktu itu sekitar 1 bulan guys. Itu zamannya sekarang. Tapi di zamannya aku pelatihan itu berbeda guys. Jadi di zaman aku pelatihan itu cuma ada 2 kelas. Nah, kalau misalnya kamu masih anak baru, kamu harus masuk kelas 1, yaitu kelas untuk belajar membaca dan juga menulis tulisan hiragana. Nah, setelah kamu bisa membaca dan juga menulis tulisan Jepang itu, kamu akan dimasukkan ke kelas di mana kamu belajar untuk membuat kalimat, terus itu untuk menghafal kosakata bahasa Jepang, dan itu adalah pelajaran yang akan dipakai untuk ujian tes bahasa dasar nanti. Itu adalah ujian bahasa dasar itu untuk bisa lanjut ke tahap kedua guys. Nah gitu. Jadi dulu itu aku termasuk orang yang gak masuk ke kelas 1 tadi ya, karena kan waktu itu 2 minggu sebelum aku masuk ke LPK dasar, yaitu ke lembaganya, ke sekolah lembaganya, aku itu belum resign dari tempat kerja aku. Kondisinya aku masih kerja gitu. Dan waktu itu aku masih berpikir 2 kali sih untuk pergi ke Jepang. Bener-bener belum ada lah kepikiran ke Jepang itu. Sebenarnya aku mau kerja ke Jepang itu sebenarnya kan karena aku pengen biayain bapak aku yang sedang sakit. Aku harus bayar rumah sakit, aku harus bawa dia berobat supaya dia bisa sehat lah kita gitu, dan juga bantu-bantu adik aku gitu. Namun kalau sebenarnya aku udah nyaman banget di tempat kerja aku yang sebelumnya gitu, karena kan kerja aku dulu lumayan enak lah gitu. Cuman ya biasa lah kalau kita udah nyaman terus udah terbiasa di sana. Jadi sebelum aku ke Jepang, aku tuh mikirnya tuh berputar-putar kali gitu, sampai beberapa kali gitu, sampai banyak omongan teman-teman aku gitu, omongan teman dari sana kemari gitu kan. Nanti kalau kamu gagal di sana gimana? Kamu kan udah gak bisa kerja lagi di sini. Kalaupun kamu kerja di sini, pasti bukan bagian itu lagi yang kamu dapat. Bla 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 bla, banyak banget lah gitu. Tapi ya aku terus berdoa sama Tuhan, ya Tuhan apapun yang terbaik ya berikanlah sama aku gitu ya. Kalaupun aku nanti gagal berangkat ke Jepang, aku mungkin bakal cari kerjaan lain. Kalaupun nggak diterima lagi kerja di sini lagi gitu dulu. Jadi sebelum aku masuk ke lembaga, aku itu selama 2 minggu kan aku harus ngajarin anak baru tuh. Jadi untung aja ya aku kerjaan aku itu nggak bisa langsung keluar gitu. Jadi udah minta resign, jadi aku dikasih waktu untuk ngajarin anak baru lagi guys. Nah kalau ngajarin anak baru kan waktunya kan nggak terlalu banyak lagi tuh untuk apa ya, untuk kerjain gitu. Kadang kan pasti anak barunya yang ngerjain, ya aku cuma ngawasin aja gitu. Jadi karena dulu kan kerjanya seperti itu, aku sambil lah aku belajar bahasa Jepangnya. Dan
waktu itu kan aku harus cepat gitu, aku memang berencana itu harus cepat selesai gitu supaya meminus uang dan juga meminus waktu juga gitu, karena kalau aku lama-lama pengangguran bagaimana keluarga aku gitu dulu ya kan. Jadi waktu itu 2 minggu sebelum aku masuk LPK aku jumpain yang punya sekolah, terus aku bilang apa yang bisa dipelajari gitu, hingga akhirnya dia kasih aku buku, yaitu buku huruf guys, huruf hiragana dan juga katakana, dan juga ada kosakata bahasa Jepang. Nah, di dalam waktu 2 minggu itu aku belajar sambil bekerja. Jadi kondisinya aku masih bekerja, aku bekerja ngajarin anak baru sebagai gantinya aku, dan juga aku sekaligus belajar. Jadi pulang kerja itu aku belajar, aku hafalin huruf-hurufnya, dan aku hafalin juga kosakata bahasa Jepangnya sedikit demi sedikit sehingga langsung banyak gitu. Nah, ketika aku udah resign dari tempat kerja aku udah bisa nih, udah bisa hafal huruf hiragana dan juga katakana. Nah, puji Tuhan waktu itu aku ketemu dengan orang-orang baik ya. Gini loh, kalau masih kelas awal harusnya pakai baju biasa. Nah, tapi kalau misalnya udah di kelas yang mau untuk tes bahasa, pakai baju putih hitam. Nah, entah kenapa waktu itu ada kakak-kakak suruh aku pakai baju putih hitam. Nah, gara-gara aku pakai baju putih hitam mungkin ya gitu. Dan sebelum itu juga pada malamnya juga ada ketemu ya, dibilang senior di sana lah, mereka tes gitu, ini bacanya apa, dan aku bisa, dan akhirnya mereka saranin ke gurunya kalau aku itu udah bisa masuk ke kelas yang untuk tes bahasa nantinya gitu. Nah, jadi aku itu nggak masuk ke kelas belajar huruf ataupun membaca, jadi kan lumayan tuh waktunya gitu kan, karena kalau bisa dipikir-pikir ya, kalau dipikir-pikir pasti kan aku di sana pasti sebulanan juga gitu, hingga akhirnya aku masuk ke kelas itu, masuk ke kelas yang untuk tes bahasa dasar. Nah, aku masuk, ya jujur aja guys, aku adalah orang yang paling bodoh di kelas sana ya, karena kan di sana itu udah lama tuh ya, udah lama belajar di kelas itu gitu, otomatis kosakata yang dikuasai pun udah banyak, terus nulisnya juga udah lancar. Beda dong sama aku yang masih 2 minggu, dan itu pun nggak selalu kan, 2 minggu itu kan cuman pas pulang kerja aja, itu pun nggak ada yang ngajarin loh. Pasti beda lah pengetahuan kita saat ada orang yang ngajarin dan juga belajar sendiri, dan cara tulisnya pun pasti cara tulis yang aku buat itu pasti masih asal-asalan gitu loh. Waktu itu aku masuk ke kelas yang akan tes bahasa dasar. Nah, puji Tuhan sekali lah waktu itu, walaupun aku paling di bawah ya, paling di bawah gitu. Nah, pengalaman aku nih guys ya, di pelatihan pertama itu bener-bener keras banget gitu loh. Yang biasanya kita udah nggak pernah olahraga, harus olahraga, yang nggak pernah kita bangun pagi untuk belajar lagi. Bayangin ya, aku sebelum pelatihan tuh udah 5 tahun kerja loh guys. Aku udah 5 tahun kerja dan aku nggak pernah buka buku selama 5 tahun. Dan di pelatihan ini aku harus buka buku lagi dan harus nulis lagi guys gitu. Nah, pengalaman di tahap pertama itu adalah kegiatannya. Kalau misalnya zamannya aku ya, mungkin zamannya sekarang itu berbeda. Di zamannya aku itu kita harus tinggal di asrama. Jadi kita harus tinggal di asrama. Tapi mungkin ada juga sih yang nggak tinggal di asrama, cuman pada umumnya itu tinggal di asrama. Nah, kenapa tinggal di asrama? Supaya lebih fokus tuh belajarnya. Terus kan kita memang dari pagi sampai sore kan belajarnya. Jadi dulu kita itu tinggal di asrama, ada beberapa asrama, terus ada kelas-kelasnya juga gitu. Nah, baru di sinilah aku merasakan perjuangan lagi guys. Dan perjuangannya itu melebihi perjuangan pada saat kita sekolah gitu loh. Di asrama juga kita disediakan makan gitu, tapi ada juga sih yang makan di luar. Tapi kalau aku dulu makannya itu dari kantinnya sekolah gitu. Jadi pagi-pagi kita harus bangun pagi, terus itu kita bersih-bersih diri sama ganti baju, terus langsung ke kantin kita makan, terus itu senam dulu, terus ada pengarahan sedikit dari senseinya atau gurunya, terus itu kita masuk ke kelas. Dan pada saat pelatihan itu kita benar-benar gak boleh buat kesalahan loh guys. Kalau kita buat kesalahan, kita tuh bakalan dihukum loh guys. Nah, jadi di pelatihan
pelatihan itu nggak hanya belajar aja ya, ada juga yang namanya tes fisik kan, tes fisik. Jadi kita itu ada olahraganya, ada lari, ada push up, ada sit up, pokoknya olahraga yang dilakukan cowok itu kita lakuin juga guys. Jadi bayangin aja lari sampai udahlah, sampai capek, sampai keringatan gitu. Itu benar-benar perjuangan kita loh zamannya itu gitu. Aku kan waktu itu prinsipnya pengen cepat lulus gitu kan. Sebenarnya nih, pada umumnya orang lulus ujian bahasa dasar itu 3 bulan loh. Tapi puji Tuhan aku bisa lewatin itu dalam waktu 1 bulan. Tapi beneran aku bisa ngelewatin itu dalam waktu 1 bulan. Kegiatan dilakukan itu adalah kami belajar dari jam 8 sampai jam 2 siang. Nanti jam 4 sore kita lari, push up, sit up, kita olahraga lah pokoknya. Dan setelah itu kita makan malam, terus itu kita belajar ngerjain PR. Dan tahu nggak, PR-nya itu benar-benar banyak loh guys. Kita harus punya waktu 3 jam atau 4 jam untuk ngerjain PR-nya. Kita benar-benar dikasih PR yang banyak. Dan selama kita di pelatihan, handphone kita juga dikumpulkan guys. Jadi kita itu nggak pegang handphone. Nanti kita kumpul hari Senin, dikasih hari Jumat gitu. Jadi benar-benar perjuangan lah kalau misalnya kita pelatihan sebelum berangkat ke Jepang ya. Setelah sebulan aku belajar di LPK itu adalah tes gitu. Adalah tes bahasa, tes wawancara, tes mata. Nah, sebenarnya ya kalau kita masih 1 bulan belum bisa loh mengikuti tes. Biasanya paling sedikit 3 bulan gitu. Tapi di sini aku mau coba gitu loh, walaupun di kesehariannya aku tuh nilaiku paling rendah terus gitu loh kan, tapi aku mau coba gitu. Akhirnya aku bilang sama gurunya, aku mau coba ikutin tes kali ini gitu, walaupun masih anak baru sekali aku waktu itu paling baru lah guys, paling baru. Jadi kalau kamu masuk, kamu kan anak baru tuh, yang pertama kamu lakuin itu adalah yaitu tes mata, terus kedua itu tes wawancara. Kalau misalnya udah lulus itu baru nanti kamu tes psikotes, terus tes bahasa. Kalau kamu udah lulus tes bahasa, baru kamu tes medical check up. Dan setelah itu lulus, kamu bakal urus paspor sampai nanti kamu berangkat ke tahap kedua. Itu adalah prosesnya, itu adalah prosedurnya. Nah, waktu itu sebenarnya aku masih 1 bulan. 1 bulan nih. Jadi harusnya waktu itu aku hanya masih ngikutin tes wawancara, tes mata, hanya yang 2 itu. Tapi waktu itu aku ikutin sekaligus tes bahasanya. Nah, sok-sokan sebenarnya, tapi aku pengen coba, mana tahu lulus gitu loh. Jadi waktu itu tes mata, jujur ya guys, mata aku itu rusak. Aku itu udah -3, ya kan? Tahu kan parahnya -3 itu seperti apa? Jadi waktu sebelum aku masuk LPK, aku tuh sebenarnya pakai kacamata. Tapi karena ada kabar kalau misalnya ke Jepang itu nggak boleh pakai kacamata, aku lepasin tuh kacamata aku. Nah, pada saat tes mata, aku benar-benar takut banget loh guys. Tuhan, kalau misalnya aku gagal gimana gitu kan? Kalau aku gagal gimana? Aku udah kehilangan kerjaan aku, apa mungkin aku balik ke sana, bla bla bla, banyak lah di pikiran aku ini kan. Giliran aku lah untuk tes mata. Giliran aku tes mata, ditunjuk yang paling kecil dulu ya, yang paling kecil dulu sampai yang akhirnya gede gitu. Tutup mata seperti ini loh guys. Aku selalu gini. Tahu kan artinya? Itu artinya kalau kayak gini berarti nggak kelihatan gitu. Cuman bisa sampai 3 kayaknya. Kecil-kecil bulat gitu loh. Tesnya ada lubang kecil, kayak misalnya ada gini bulat gini dibuat bulat kecil, terus agak kebuka gini loh, agak kebuka gini. Terus ini kemana? Jadi kadang kan ini ke sana atau ke sini, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ke atas, ke bawah gitu kan. Jadi kita tinggal bilang ke atas, ke kiri, ke kanan gitu tes matanya gitu. Tapi benar-benar waktu itu aku nggak bisa gitu. Aku udah deg-degan sekali waktu itu ya. Tiba semuanya udah selesai tes mata, diumumin langsung kan, hari itu juga diumumin. Dan waktu itu guys, ada 1 orang yang nggak lulus tes mata. Aku pikir aku, ya kan?
aku terus berdoa dalam nama Yesus, gitu. Tuhan apa aku, karena waktu itu mata yang paling parah itu adalah mata aku waktu itu kan. Ternyata bukan aku guys ya Tuhan, ternyata teman aku ada laki-laki. Karena kan kalau misalnya untuk perempuan masih bisa lah jadi care worker katanya gitu, jadi perawat di panti jompo. Jadi waktu itu laki-laki lebih kibisi atau lebih ketat lah gitu. Jadi waktu itu yang gak lulus itu adalah teman aku yang laki-laki, ternyata bukan aku. Aduh, lulus gitu. Akhirnya aku lulus di tes mata nih. Nah kedua hari itu juga nih ya guys, yang kedua masuk ke tes wawancara guys. Aduh, di tes wawancara ini nih pengalaman nih. Di tes wawancara nih kita kan masuknya bertiga nih, 1, 2, 3 gitu, 1, 2, 3. Jadi aku yang paling belakang. Waktu itu kan harus benar-benar harus sopan kayak gitu kan, harus benar-benar apalah, harus benar-benar oke lah kayak gitu kan. Aku deg-degan banget loh soalnya kan udah nggak pernah lagi kan ikut wawancara seperti itu kan. Ya udah, aku masuk ke kelasnya. Aku kan paling belakang tuh. Ya, orang yang paling belakang adalah orang yang nutup pintu guys, nutup pintunya. Dan waktu itu aku lupa tutup pintunya guys. Aduh, benar-benar ya kan, lupa aku tutup pintunya. Nah, karena aku lupa tutup pintunya, diperingatin tuh sama orang yang mau wawancarai, orang Jepangnya, pintunya kok nggak ditutup gitu. Aku langsung tutup. Aku udah takut bakalan gak lulus di wawancara gara-gara aku lupa tutup pintu kan. Terus aku langsung mendekat ke yang wawancara, ke gurunya. Terus aku bilang, aku pakai bahasa Jepang, domo sumimasen deshita gitu kan. Artinya adalah saya minta maaf gitu, sampai saya nunduk juga gitu loh kan. Jadi iya nggak apa-apa gitu, langsung duduk ya kan. Yang terakhir ditanya adalah aku gitu. Jadi teman aku 1, 2, 3 gitu kan, aku yang terakhir gitu. Nah, teman aku yang 2 lagi itu banyak pertanyaannya gitu. Terus giliran aku cuma sedikit pertanyaannya, cuma ditanya, kamu ada pacar gak gitu. Aduh guys, apa sih hubungannya pekerjaan sama pacar gitu loh kan. Tapi emang bener-bener ini pengalaman aku. Jadi waktu itu yang diwawancarai, saat aku wawancara ya, yang ditanyain ke aku itu punya pacar atau enggak. Tapi waktu itu aku memang punya pacar dan aku jujur, iya aku punya pacar. Terus pacarnya setuju gak kamu ke Jepang? Ya setuju aja gitu. Jadi kamu kasih tahu ke dia kalau hari ini ada wawancara? Iya, kasih tahu. Aku chat dia tadi malam, terus aku bilang aku minta doanya ya supaya lulus tes wawancara hari ini gitu. Nah, terus pacar kamu kasih kamu ke Jepang, gimana dong? Kamu jauh loh gitu katanya sama aku. Ya kan belum nikah, jadi masih pribadi aku loh, ya masih bisa bebas lah, kan belum menikah gitu jawabannya. Cuman itu doang guys, dan kita langsung disuruh keluar dari ruangan itu gitu. Aku keluar, kok pertanyaannya gitu ya, aneh gitu loh kan. Gimana sih kalian gitu ketika wawancara tapi yang ditanya ya yang lain-lain gitu. Ya udah, oke, selesai. Setelah kita tes wawancara, langsunglah masuk ke tes bahasa. Aku juga ikutan guys. Kalau yang lainnya itu kan sebenarnya udah lama, udah dari 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu. Tapi aku masih 1 bulan kan. Aku ikutan juga tes bahasanya. Nah, aku ikutan tes bahasa ya kan. Grogi kali guys ya kan, orang yang masih sedikit waktunya belajar gitu. Gimana perasaannya? Deg-degan banget pasti kan. Karena kan pengetahuanku belum banyak banget gitu kan. Yaudah, tapi aku tetap optimis, tetap aku berdoa sama Tuhan, bantu aku gitu ya kan, karena kan Tuhan itu selalu dengerin doa kita loh. Aku dalam nama Tuhan Yesus terus sampai aku bisa isi semua soalnya kayak gitu lah. Nah, selang 1 minggu adalah pengumumannya. Keluarlah pengumumannya ya kan guys. Ini hal-hal yang ditunggu guys ya kan. Gimana, ada 3 tahap yang aku lewati, ada tes mata, tes wawancara, dan juga tes bahasa dasar ya kan. Nah, pas diumumin sama guru aku gitu, nama yang pertama disebutin itu adalah nama aku guys. Aduh, Nia Situmorang, kamu lulus. Tuhan, 1 bulan loh guys aku bisa lulus tes bahasa dasar, dan itu benar-benar di luar dugaan aku. Iya, benar-benar lah, Tuhan itu benar-benar baik banget gitu loh kan. Dia masih tahu ya orang-orang yang mau harus cepat-cepat gitu. Karena waktu itu kan aku emang orang susah dan keluarga aku sangat butuh aku ya untuk cepat-cepat bekerja gitu. Setelah
semua itu lulus, aku pun mengikuti ujian psikotes guys. Tahu kan ujian psikotes? Nah kita emang dikasih kisi-kisinya nih, seperti ini ujian psikotesnya. Namun ternyata pada saat kita ujian psikotes beda guys soalnya. Aduh, benar-benar pikiran lagi tuh yang diasah gitu. Tapi ya kalau kita berusaha, kita mau belajar, Tuhan itu selalu kasih jalan guys, dan aku percaya itu. Nah pengalaman aku waktu itu, sebelum aku mengikuti ujian, aku selalu ajak teman-teman aku untuk berdoa bareng supaya ujian besok bisa lancar gitu. Kami itu selalu berdoa dulu gitu bersama teman-teman aku gitu. Setelah aku lulus ujian psikotes, aku tes medical check up guys. Nah tes medical check up pun aku harus hati-hati, benar-benar jaga istirahat juga gitu kan. Sampai besoknya aku ikutin tes medical check up dan akhirnya lulus juga. Aduh, akhirnya puji Tuhan lulus juga. Aku pun dinyatakan bisa berangkat ke tahap kedua. Nah sebelum berangkat aku ke tahap kedua, aku ngurus paspor aku di Medan guys. Jadi aku ngurus paspornya itu pada saat masih di tahap pertama. Nah aku urus paspor, dan setelah selesai urus paspor, aku pulang kampung dulu, ke kampung kayak gitu, pamit dulu ke orang tua, dan akhirnya aku pun diantar sama keluarga aku ke bandara ya kan, untuk berangkat ke tahap kedua yaitu di Yogyakarta. Jadi guys, bagaimana aku melewati ini semua itu semuanya itu benar-benar perjuangan sekali. Satu, terus usaha, dan yang terpenting itu adalah doa ya kan, terpenting itu adalah doa. Dari pengalaman aku selama di pelatihan, bahwa pelatihan itu gak gampang, benar-benar susah guys. Di tahap pertama aja udah susah ini. Bayangin ya, kalau kita ini masih mending ya, aku lulus di tahap pertama masih lulus terus. Tapi ketika kita gagal itu pasti sakit kan. Tapi gak usah takut di pelatihan, berapa kali pun kamu gagal, bakal terus ada kesempatan untuk kamu ikuti ujian-ujian terus sampai kamu akhirnya lulus gitu. Soalnya teman-teman aku juga kayak gitu. Jadi kalau gagal, ulang lagi, gagal, ulang lagi, seperti itu. Nah pasti teman-teman penasaran dong, kok bisa cepat banget ya lulus ujian bahasa dasarnya. Apa sih tipsnya? Jadi tips aku dulu guys kayak gini, ini cuma berbagi aja ya. Jadi tips aku dulu, aku itu bangun pagi-pagi guys. Teman aku masih tidur semuanya, aku bangun gitu. Dan bangunnya itu langsung ke teras rumah gitu. Soalnya kan kalau misalnya di luar tuh udaranya pasti lebih segar, gitu, dan pasti lebih masuklah ke kepala kita. Jadi waktu itu aku selalu bangun pagi jam 4, jam 5, dan aku itu udah baca bahasa Jepangnya di luar kayak itu, baca terus hafalin terus, berusaha. Terus kan kalau misalnya bahasa Jepang ini kan, karena kan bahasa Jepang ini baru pertama kali kita lihat gitu kan. Kalau misalnya kita sekali hafal memang hafal, tapi besok-besoknya pasti lupa, seringan lupa kan. Jadi jangan bosan untuk ngulang-ngulang gitu aja. Jadi waktu itu aku pagi hafal, terus itu pagi hafal kan. Kalau yang untuk hafalan pertama biasanya aku hafalnya itu pagi. Terus nanti kalau misalnya sebelum masuk kelas aku baca lagi. Pokoknya aku gak bosan lah. Terus aku sampai hafal mati gitu loh. Terus aku baca. Terus pada saat olahraga pun aku selalu bawa kosakataku guys, buku kosakatanya itu aku copy kecil, aku fotokopi jadi ukuran kecil. Jadi pada saat aku olahraga pun aku kantongi gitu. Jadi pada saat udah selesai olahraga, pas duduk bisa sambil baca gitu. Ya emang niat banget aku dulu guys, bener-bener pengen niat banget cepat lulus gitu loh kan. Jadi aku banyak hafal, banyak belajar sih dulu. Ditanya soal pernah nggak pengen menyerah, pernah sekali guys. Soalnya sakit loh pelatihannya. Bayangin kita lari, push up, sit up, ya bener-bener sakit banget lah. Sedih lah pokoknya. Di saat kamu 5 tahun tuh gak pernah ngelakuin hal-hal kayak gitu, tapi saat kamu pelatihan tiap hari kamu harus ngelakuin itu. Dan itu pun gak bisa sesuka hati kita, dan kita harus ngikutin berapa yang disuruh sama gurunya gitu. Disuruh 50 kali kita harus lakuin 50 kali, disuruh 10 kali keliling kita harus 10 kali keliling gitu. Gak bisa sesuka hati, dan itu kan sakit banget loh guys. Dan itu benar-benar di waktu juga, ketika kita lari itu di waktu, bayangin di waktu. Itulah perjuangan guys. Intinya di pelatihan ini kalian harus belajar, kalian harus berusaha keras, kalian harus bersemangat. Pokoknya jangan banyak mengeluh, pokoknya bersabar, jangan tanya kapan ini berangkat, kapan. Pokoknya waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Jangan
jangan lupa berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan, karena kita bisa berencana tapi yang berkehendak itu adalah hanya Tuhan gitu loh guys. Nah, terima kasih udah nonton video aku